guys. Topik kali ini saya akan membagikan cara mencari persamaan fungsi kuadrat dengan cara cepat. Pertama-tama kita harus memahami konsep dasarnya apa perbedaan fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat y-nya ini adalah 0, kita hanya mencari titik potong terhadap sumbu x-nya, yaitu bisa 2 titik, bisa 1 titik, maupun akar imajiner di atas maupun di bawah. Itulah persamaan kuadrat. Sedangkan fungsi kuadrat adalah kita mencari semua titik yang ada dalam kurva ini. Jadi tidak hanya 2 titik ini, tapi titik keseluruhan yang menghubungkan kurva ini, membentuk seperti kurva ini terbuka ke bawah dan satu lagi nanti terbuka ke atas. Istilah-istilah dalam fungsi kuadrat adalah jika terbuka ke bawah ini disebut titik maksimum, nilai A-nya negatif. Kemudian ini titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan ini adalah sumbu simetri. Ini satu lagi A-nya positif, titik potong terhadap sumbu Y, titik potong terhadap sumbu X, titik minimum. Kemudian ini adalah sumbu simetri, sumbu yang membagi 2, simetris fungsi kuadrat. Nah, jadi A positif dia terbuka ke atas, A negatif terbuka ke bawah, C positif memotong sumbu Y positif, C negatif memotong sumbu Y negatif. Oke. Kemudian di sini saya akan menurunkan rumus diskriminan. Tujuan diskriminan ini adalah untuk mengetahui letak titik puncaknya, apakah dia tepat pada sumbu X, di atas sumbu X maupun di bawah sumbu X. Fungsi kedua diskriminan adalah untuk mencari titik potong terhadap sumbu X-nya, apakah 2 titik, 1 titik, maupun akar imajiner. Nah, sini kita akan turunkan diskriminan. Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian Y sama dengan A, kita keluarkan A, X kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian ini kita ubah X kuadrat tambah BX per A menjadi X tambah B per 2 kuadrat kurang B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, supaya ini keluar dari dalam kurung ini, kita kali dengan A ke salah satu ini. A kali X tambah B per 2A kuadrat tetap. Sedangkan supaya ini keluar berarti A kali B kuadrat menjadi per 4A. Karena ini sudah dikalikan. Kemudian disamakan penyebut ini C dengan 4A, karena ini satu penyebutnya, ini 4A, maka sama-sama dikali 4A, berarti 4C per 4A. Kemudian ini digabung sehingga diperoleh A kali X tambah B per 2A kuadrat kurang B kuadrat per 4A kurang 4AC per 4A. Inilah yang kita kenal dengan diskriminan, B kuadrat kurang 4AC. Kemudian inilah yang kita kenal dengan sumbu simetri atau X puncaknya. Jadi koordinat X puncak dengan Y puncak inilah titik minimum ataupun titik maksimum tergantung dari nilai A-nya. Kalau A positif dia minimum, kalau A negatif maksimum. Inilah koordinatnya. Sehingga di sini kita peroleh YP sama dengan min D per 4A adalah nilai Y puncaknya, sehingga kita peroleh rumus umum. Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. Ini sebagai sumbu simetri dan ini puncak. Adakah cara lain? Cara lainnya adalah bisa menggunakan mencari sumbu simetri X1 tambah X2 per 2, mencari puncaknya langsung substitusi nilai X ini ke persamaan fungsi kuadratnya sehingga kita peroleh langsung nilai Y-nya. Kemudian di sini kemungkinan diskriminan yang pertama adalah jika D sama dengan 0, maka Y puncaknya ini adalah D per 4A min D per 4A, berarti D kita ganti dengan 0. Kalau ini 0, berarti ini tentu hasil keseluruhan 0, berarti puncaknya letaknya di sumbu X. Karena dia di sumbu X ada 3 kemungkinan kurva, 1, 2, 3, dan 3 kemungkinan kurva lagi di bawah, jadi totalnya ada 6 kurva. Jadi ada total 6 buah kurva di sini untuk di atas dan di bawah. Nah, bagaimana cara mencari persamaan kurva ini adalah caranya adalah kita harus tahu ketetapannya. Jika terbuka ke atas A positif,
terbuka ke bawah negatif, memotong sumbu Y positif, C nya positif, memotong sumbu Y negatif, C negatif. Kemudian kalau kurva ada di sebelah kiri, A kali B nya positif. Kalau kurva di tengah, A kali B sama dengan 0, artinya B nya tidak ada. Kemudian kurva di kanan berarti A kali B negatif. Jadi ingat ketentuan tersebut. Nah, bagaimana mencari persamaan kurva nomor 1 ini? Arti A nya positif, C nya positif, kemudian kurva ada di kiri. Kalau kurva ada di kiri, berarti A kali B tadi harus positif, maka persamaannya A X kuadrat BX tambah C. Itulah kurva nomor 1 ini, karena A positif, C nya positif, dan A kali B harus positif. Kurva nomor 2 jadi bawah, A kali B nya juga harus positif, maka A negatif dan B negatif dan C pun negatif, berarti Y sama dengan min AX kuadrat min BX tambah C. Kemudian nomor 3 dia ada di tengah, berarti A nya positif, B nya 0, dan C nya juga 0 karena memotong titik 0,0. Jadi B nya tidak ada, dia tidak bergeser ke kiri maupun ke kanan, berarti Y sama dengan AX kuadrat. Kebalikannya di sini jadi min AX kuadrat atau pencerminan dari atas ini. Kurva nomor 5, di sini C positif, A positif. Karena kurva ada di kanan, maka A kali B harus negatif, maka persamaannya AX kuadrat min BX tambah C. Dan nomor 6 terbuka ke bawah, A nya negatif dan A kali B harus negatif, maka persamaannya AX kuadrat min AX kuadrat tambah BX min C. Jadi ini ketentuannya, kalau kurva di kanan A kali min B negatif, min A kali B negatif. Oke. Jadi nilai A, B, C ini bisa diganti berapa saja. Ini hanya variabel, yang pasti koefisiennya tandanya harus mengikuti tanda yang ada di sini. Kemudian kurva berikutnya, jika D lebih besar dari 0, maka Y puncaknya adalah positif per 4A. Ada dua kemungkinan. Kalau A nya positif, maka kita peroleh nanti di sini A positif, positif per positif, positif kali negatif, negatif. Kalau negatif berarti ada di bawah sumbu X, artinya kurva terbuka ke atas. Jadi seperti ini. Jadi puncaknya dari bawah. Jika A negatif, dia terbuka ke bawah, maka titik puncaknya positif, berarti ada di atas, seperti ini. Ini untuk yang terbuka ke atas, itu puncaknya itu negatif. Ini yang terbuka ke bawah, puncaknya ada di sumbu Y positif. Jadi tadi ada 6 kurva, ini total kurvanya ini ada 1, 2, 3, 1 di tengah, 3 di kanan, 3 kiri, 3 kanan, 1 tengah, 7, ini pun 7, di totalnya 14. Jadi sebelum ini tadi ada kurva sebanyak 6, berarti 6 tambah 14, total sementara ada 20 buah kurva. Sekarang pertanyaan, bagaimana cara mencari kurva ini, persamaannya, cara cepatnya. Nomor 7, di sini A positif, C nya positif. Karena kurva dari kiri, maka persamaannya harus positif juga. A kali B positif, maka AX kuadrat tambah BX tambah C. Kurva nomor 8 dan 9 juga sama, dia A kali B nya harus positif. Yang membedakan nomor 8 ini adalah dia menyinggung titik 0,0, sehingga C nya 0, tidak ditulis. Nomor 9 memotong C negatif, maka C nya di sini negatif. Nomor 10, B nya 0, tidak bergeser ke kiri atau ke kanan, tapi dia memotong C negatif, maka AX kuadrat min C. Nomor 11, C negatif, A positif, karena kurva ada di sebelah kanan, maka A kali B negatif. 12 sama 13 juga A kali B nya negatif, A kali B negatif. Perbedaannya di sini, untuk kurva 12 ini dia memotong titik 0,0, sehingga C nya 0, sedangkan nomor 13 ini dia memotong sumbu Y positif, sehingga C nya positif. Oke. Sekarang kurva ke bawah.
kurva ke bawah ini, nomor 14, 15, dan 16 ini, karena kurva ada di sebelah kiri, maka A kali B nya, ingat ketentuannya tadi, dia harus bernilai positif karena kurva ada di sebelah kiri. Jadi 14, 15, 16 min A kali min B positif, min A kali min B positif, min A kali min B positif. Perbedaannya, yang nomor 14 memotong sumbu C positif, yang merah memotong titik 0,0 sehingga ini 0, dan nomor 16 dia memotong sumbu Y negatif. Sedangkan nomor 17 dia ini nilai B nya 0, dia terbuka ke bawah, maka A nya negatif dan C nya sini memotong sumbu Y positif, min AX kuadrat tambah C. Nomor 18, 19, dan 20, A kali B nya di sini adalah negatif karena kurva ada di kanan. Jadi min A nya negatif, kemudian nilai C nya yang berbeda di sini, C nya di sini pertama positif, kedua 0 karena memotong titik 0,0, dan yang ketiga memotong sumbu Y negatif. Sehingga persamaannya adalah min AX kuadrat tambah BX tambah C, min X kuadrat tambah BX, dan min AX kuadrat tambah BX kurang C. Kemudian untuk D lebih kecil dari 0, ada dua kemungkinan. Jika A positif, berarti akan kita peroleh di sini negatif dengan positif, negatif, maka hasilnya positif, maka dia akan terbuka ke atas. Ini terbuka ke atas berarti titik puncaknya ada di atas sumbu X. Kemudian ini terbuka ke bawah, berarti dia puncaknya ada di bawah sumbu X karena di puncaknya negatif. Bagaimana mencari persamaan kurva ini? Tadi udah ada 20 kurva, berarti total keseluruhan adalah tambah 6 lagi, berarti 26 kurva. Ingat, A kali B nya harus positif, A kali B 0 kalau kurva di tengah, kalau di kanan A kali B negatif. Untuk 21 dan 22 ini perbedaannya adalah ini A positif sedangkan ini A negatif. Persamaan 21 22 ini perbedaannya, A di sini A kali B nya harus positif sehingga min A dengan min B, A dengan B. Kemudian yang 21 memotong sumbu C positif dan 22 memotong sumbu Y negatif. 23 ada di tengah dan 24 ada di tengah juga. Perbedaannya A positif, ini A negatifnya, C positif, ini C negatif. Sedangkan B nya 0 karena tidak bergeser ke kiri maupun ke kanan. Sedangkan 25 dan 26 di sini A kali B nya harus negatif, A kali B negatif, negatif. Perbedaannya dia memotong C positif, ini C negatif. Jadi sangat mudah sekali untuk menentukan persamaan kuadratnya. Oke. Salah satu aplikasi untuk menentukan cara cepatnya adalah, ini salah satu contoh soal yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Cara cepatnya adalah cari nilai C positif, kemudian nilai A negatif. Berarti kita cari A nya harus negatif, ini positif, berarti kita hilangkan. Ini A nya positif, kita hilangkan. Kemudian ini A positif, kita hilangkan. Nah, kemudian karena kurva ada di kanan, kalau di kanan maka A kali B harus negatif. Kita cari A kali B, ini A kali B nya positif, berarti salah. Karena salah, maka jawaban yang tepat adalah A kali B negatif, berarti jawabannya adalah A. Tanpa menghitung, kita hanya melihat kurva. Itu fungsi dari panduan untuk membaca kurva secara cepat. Demikian tutorial kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di topik berikutnya.